Negeri ini selalu dipenuhi dengan gegeran. Setelah gegeran LPG 3 kg, gegeran pagar laut, gegeran korupsi 300 triliun di PT Timah, gegeran Dasmu, gegeran kabur aja dulu, gegeran Indonesia gelap. Setelah sekian waktu yang lalu juga gegeran MK yang meloloskan Gibran bisa maju jadi cawapres. Kali ini gegeran Pertalite yang dioplos dan dijual sebagai Pertamax RON 92. Hanya dalam waktu 1 tahun saja, di tahun 2023 saja, kerugian negara sudah mencapai 193 triliun lebih. Belum dihitung kerugian masyarakat kalau benar terjadi pengoplosan RON 90 di penjualan BBM RON 92. Ini juga belum dihitung kerugian sejak tahun 2018 sampai 2022. Dan bila benar terjadi pengoplosan, masyarakat pun berhak menggugat Pertamina untuk menuntut ganti rugi kalau memang benar-benar mengalami kerugian. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pernyataan Abdul Qohar ini langsung ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Muncul anekdot Pertamax adalah Pertalite yang nggak pakai ngantri dan lain-lain. Ketenangan hidup masyarakat kembali diusik, jelas terusik. Oplosan BBM ini kan langsung masuk ke sendi-sendi kehidupan sehari-hari masyarakat. Gegeran semakin menjadi-jadi. Lalu, untuk menjaga marwah ketenangan dalam masyarakat, kasus pengoplosan ini serta-merta dengan gagah berani dibantah oleh Menteri ESDM Bahlil. Oh, kalau itu beda lagi deh. Kalau itu beda lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, 98, 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Komisi 12 DPR juga nimbrung dan langsung membuat kesimpulan tidak terjadi proses pengoplosan. Biar masyarakat tidak tersesat, kata Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi 12 dari fraksi Gerindra. Jadi yang kita bisa simpulkan bahwa tidak mungkin ya antara RON 90 bisa lompat 992, itu nggak mungkin ya? Betul nggak Bu Ingrid ya? Ada nggak, bisa ada dimungkinkan nggak? Dari RON 90 naik ke 92 dengan penambahan zat adiktif? Kalau seperti tadi saya yang sudah sampaikan Pak, mohon izin, produk yang kami bawa itu memang sesuai dengan spesifikasi RON-nya, base fuel-nya. Nah, proses di sini. Saya maksud itu, apakah dimungkinkan dari 90 ditambah zat-zat khusus gitu kan, bisa naik gitu kan? Zat aditif tersebut adalah untuk menambahkan value Pak. Jadi kan mungkin setiap badan usaha punya value keunggulan masing-masing. Jadi itulah tujuan dari zat aditif tersebut Pak. Gitu saya sampaikan. Ya tapi RON-nya tetap kan, oktannya itu tetap kan? Kalau dari Shell oktannya tetap Pak. Iya. Nah, maksudnya kan sama kan, biarpun ditambahkan zat adiktif atau apapun, dia tidak merubah RON kan? Kalau dari proses kami tidak akan merubah RON. Itu kalau dari Shell Pak. Terima kasih. Mungkin interupsi, mungkin yang dimaksud saya lanjutkan pimpinan Bu. Maksud pimpinan ini bukan yang punya produk Ibu. Menurut pengetahuan Ibu, mungkin nggak RON 90 dengan peralatan tertentu, dengan fasilitas tertentu bisa berubah, ditambah apa menjadi 92? Itu pertanyaannya. Kalau menurut pengetahuan saya Pak, seperti tadi saya sampaikan, zat aditif itu adalah untuk menambahkan value, bukan untuk merubah. Jadi Bu Ibu jawab tegas saja, maksudnya itu berarti kan nggak bisa kan? Bu Shell Betul, secara Bu Shirley bisa dijawab. Bisa atau Bu Ingrid? Kalau dari Shell tidak bisa Pak, saya mungkin tidak bisa berbicara untuk badan usaha lain.
Pimpinan. Izin pimpinan. Coba dari yang lain aja. Jadi gini, Bu. Ya, Campuran sebentar. bisa merubah RON. Coba, Dir. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Campuran adiktif yang digunakan itu bisa merubah RON. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Pimpinan. Pertanyaan sama, di rolling aja satu-satu yang jawab. Gitu. Sebentar ya, saya pimpinan sidang. Kalau ini ntar saya minta keluar ntar. Jadi intinya gini, Bu, Ibu Ingrid menyatakan bahwa zat adiktif itu hanya menambah value kan, atau ibarat keunggulan tertentu dari jenis produk Ibu, tapi tidak merubah RON atau menaikkan bahkan menurunkan. Itu kan persepsi kita. Kita samakan dulu, biar publik gak bingung kan. Berarti penambahan zat adiktif kepada satu jenis BBM tertentu, misalnya RON 90, itu kan kandungan oktan kan, RON ini kan. Nah, itu tidak merubah kan, dia cuma punya keunggulan. Makanya tadi pakai analogi sederhana. Misalnya ini kopi sama, kopinya Shell, kopinya AKR, kopinya Pertamina. Cuma kelebihannya punya Shell mungkin ditambahin es krim apa kan, satunya ditambahin vanila, kira-kira gitulah. Kan itu kan, tapi intinya sama, tetap kopi. Tidak merubah dia menjadi cappuccino. Kan? Nah, ini yang harus kita gambarkan kepada publik, bahwa RON tidak akan pernah bisa dirubah dengan pencampuran zat adiktif. Dia hanya menambah value terhadap jenis produk itu dari masing-masing badan usaha. Jadi kita sepakat itu ya, bahwa ini pihak swasta ini. Jadi kalau kita hanya undang Pertamina aja, ntar dipikir kita nggak berimbang. Kalau sekarang berimbang. Shell menyatakan bahwa tidak mungkin ada bisa penambahan penaikan RON, gitu kan. Nah, ke AKR coba. Mohon izin Pak Pimpinan. Mohon izin Pak Pimpinan. Jadi kalau dari Shell seperti tadi yang sudah saya sampaikan, karena kita aditif yang kita lakukan, yang kita blend itu adalah untuk menambah value. Mohon maaf saya mungkin tidak, karena kan kita tidak tahu ya aditif yang lain seperti apa. Jadi saya mungkin dalam hal ini tidak bisa berbicara untuk badan usaha lain. Terima kasih. Ya nggak apa-apa. Intinya kami sudah bisa tangkap, intinya sudah kita bisa tangkap bahwa RON itu adalah dasarnya dulu kan, base fuelnya dari sini dulu kan. Jadi terkait penambahan adiktif ini tidak bisa dikategorikan bahwa ini oplos, tapi ini penambahan value dari satu jenis produk. Nah, itu yang harus kita sepakati. Jadi biar publik tidak tersesat dalam isu yang tidak pas. Kenapa Bambang Haryadi keburu nafsu membuat kesimpulan seperti ini? Apa karena mereka ingin membersihkan kelakuan kotor pengoplosan ini? Padahal kerugian 193 triliun lebih hanya dalam waktu tahun 2023, belum dihitung tahun 2018 sampai 2022. Ini baru kerugian negara. Nah, apa? Nah, terkait dengan ada isu oplosan, blending dan lain sebagainya, ya. Jadi penegasan yang pertama saya sampaikan bahwa penyidikan perkara ini dilakukan dalam tempus waktu 2018 sampai 2023. Artinya ini sudah 2 tahun yang lalu. Nah, itu yang pertama ya, supaya dipahami. Yang kedua, bahwa ini adalah tindakan penegakan hukum. Tentu tindakan penegakan hukum terhadap peristiwa yang sudah berlalu, yaitu di 2018-2023. Yang ketiga, benar bahwa ada fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik, ya, terkait bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran, ya, melakukan pembayaran dengan nilai RON 92. Padahal di dalam kontrak itu di bawah 92, katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar.
Dari kasus pengoplosan ini tidak salah bila masyarakat semakin tidak percaya sama Pertamina. Niat baik nurutin himbauan pemerintah menggunakan Pertamax atau BBM non-subsidi supaya meringankan beban subsidi pemerintah. Malah apes. Uang itu masuk ke mulut para koruptor.